terjemahan maupun penulisan. Semua editing raw dikerjakan sendiri oleh Mr. L. Mimin akan membacakan light novel tapi versi audio karena proses editing itu sangat lama. Perbandingannya satu chapter itu bisa 3 sampai 4 light novel. Jadi biar gercep, Mimin langsung bacain. Bila ada canda kata kalimat yang kurang berkenan, kurang nyambung atau gimana, Mimin mohon maaf ya karena light novel itu bahasanya agak minyi itu apa ya, agak lebih-lebih dikit gitu, puitis-puitis gitu. Mimin baca berdasarkan sumber dari Google. Light novel Apotheosis 1350. Judulnya Top 5. Wanita menawan yang hanya tahu bagaimana khawatir tentang dirinya berdiri di hadapannya dan berdiri di panggung terkuat dari medan perang mimpi ini. Medan perang itu maksudnya medan perang fantasi. Ketika dia mendengar bahwa si Kin Kin hampir bercanda, Luo Sheng tersenyum sedikit. Apa yang kamu inginkan? Hadiah ini? Mungkin maksudnya si Kin Kin ini menanyakan kepada Luo Sheng. Dia mau minta hadiah. Si Kin Kin tertegun dan mereka terus bergerak ke arah Luo Sheng, memulai papan catur surga dan bumi. Maksudnya papan catur bidak itu berarti awal dari pertempuran. Ini adalah langkah yang sangat berbahaya untuk mengubah satu orang. Namun si Kin Kin tidak bisa mewaspadai Luo Sheng. Ketika dia sampai di depan Luo Sheng, dia memberikan sedikit tips dan senyum sederhana di wajahnya. Wah, ini bucin sebenarnya si Kin Kin ini. Bahkan jika aku benar-benar bisa memenangkanmu, aku tidak akan menembakmu, kata si Kin Kin, iya kan? Setelah itu dia mencium wajah Luo Sheng, Budih, dengan kecepatan yang sangat cepat lalu kembali ke bagiannya. Maksudnya kembali ke tempatnya sendiri dan berteriak, aku mengaku kalah. Jadi ceritanya di light novel 1350 ini si Kin Kin ini melawan Luo Sheng, tapi si Kin Kin menyerah. Adegan yang tiba-tiba terjadi adalah membiarkan banyak prajurit di alam semesta melihatnya. Tidak hanya mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan, tetapi juga mengirim ciuman. Yes. Kesempatan dalam kesempitan. Banyak orang bingung sekaligus. 10 orang ini bersaing untuk masa depan yang terkait dengan masa depan Hauyu mungkin ini apa? Semesta ya. Jika bukan karena medan perang fantasi, aku takut aku benar-benar ingin membunuh salah satu dari kalian dan sampai mati. Tidak banyak orang yang benar-benar tahu hubungan antara Luo Sheng dan si Yokin atau si Kin Kin. Lagi pula ketika itu dibuka, Luo Sheng dan si Yokin telah dipisahkan oleh bidak catur itu. Hanya beberapa Tianjiao yang melihat Luo Sheng dan si Kin Kin saling bergantung. Maksudnya mesra gitu. Masih banyak orang menantikan tantangan ini. Sebelumnya susunan pedang Nazi Kin Kin bahkan memaksa Xuan Yuan mundur. Banyak orang lebih optimis tentang si Kin Kin, bahkan berpikir bahwa kekuatannya di atas bisikan. Bisikan ini sebenarnya nama orang. Bisikan ini kalau nggak salah satu orang terkuat di Elf yang waktu itu dia meminta tombak pembunuhnya Luo Sheng. Bahkan angin pagi Xuan Yuan julukannya itu mempunyai kekuatan. Namun selain area pedang Sungai Ungu kecil, si Kin Kin tidak menunjukkan terlalu banyak kekuatan. Jika Luo Sheng dapat memaksa area pedang yang sangat kuat dari si Kin Kin, itu adalah poin besar. Mengapa wanita itu berlari dan mencium Luo Sheng? Apa artinya? Hei,
si Kin Kin itu sangat besar. Ini di depan seluruh dunia, semua orang bisa melihat. Tapi adik perempuan itu langsung mengakui kekalahan. Apakah ini benar-benar bagus? Ini itu langsung di flashback, bukan di flashback, dipindah ke dunia ungu. Jadi mungkin teman-temannya seperguruannya di sana yang komen. Mereka semua berada di lingkaran ungu sepanjang tahun, jarang keluar berjalan. Melihat adik perempuan mereka begitu berani. Wow, berani banget, bucin. Aduh, kangen puluhan tahun. Semua wajah sangat bersemangat melihat itu, dan tuan mereka ragu-ragu. Tidak ada banyak komentar tentang inisiatif si Kin Kin untuk mengakui kekalahan. Jadi masternya juga itu nggak komen bahwa yes cukuplah masuk dalam 10 besar gitu loh. Si Kin dapat masuk ke dalam 10 besar, dia cukup memuaskan. Belum lagi pertarungan 10 pemain. Ada sejumlah nyawa yang disimpulkan. Langkah yang si Kin ambil adalah hidupnya sendiri dikendalikan oleh dirinya sendiri. 9 istana di Tanah Suci Yuking pada saat ini diam-diam melirik Ning Yudi. Ning Yudi istrinya. Iya iyalah, jealous bro. Pelakor. Tapi kenal sih ya Ning Yudi sama si Kin Kin. Tampaknya wanita asli ini sangat marah. Oh ya iyalah. Sehingga tuan dari 9 istana memilih diem secara wajar, dan hati juga diam-diam menghela nafas. Suamiku wadici. Tetapi sekarang keributan orang-orang lebih dan semakin bisa memahaminya. Ketika Luo Zheng kembali ke bidak catur, pertempuran berikutnya dimulai. Dalam pertempuran berikutnya, lampu pahit menabrak dingin. Maksudnya lampu pahit ini sebenarnya nama orang. Ketika ditranslate jadi bahasa Indonesia, jadi artinya lampu pahit. Lampu pahit ini kalau nggak salah itu mewakili dari itu loh apa? Buddha Temple. Jadi kayak apa waktu itu ya? 10.000 Buddha itu loh. Jadi perwakilan dari perguruan itu. Meskipun pemisah dingin sebelumnya dikalahkan oleh Luo Zheng, itu nama orang ini. Dia adalah salah satu orang terkuat setelah Xuan Yuan. Jika itu sebenarnya diberikan, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Pertempuran ini secara alami ingin menyelamatkan wajah seseorang. Kekuatan dari lampu pahit itu sangat kuat, tetapi dingin ini nama orang siapa ya? Yang retak juga tidak ada di mata. Ini adalah celah keluarga naik dan turun, tapi juga berharap untuk mendapatkan kemenangan. Tepat setelah perang pecah, itu stabil dan selalu stabil, mengorbankan pembukaan langit pada saat yang sama membuat jalannya sendiri. Iya kan? Bingung kan? Sama. Ini artinya puitis ya. Namun pengorbanan Tao masih banyak, dan ketika mengorbankan Tao sendiri, dia dikalahkan oleh jalan Buddha tertinggi di tempat. Ya, jalan Buddha ini yang tadi aku bilang lampu pahit itu loh. Kali ini 1.000 orang merasakan depresi. Dia sudah menganggap Xuan Yuan Chen Feng sebagai salah satu musuhnya, dan tidak pernah menempatkan cara lain di alam semesta. Namun sekarang jelas bahwa ada orang lain di luar dunia yang memiliki kebenaran surgawi. Shinto yang ia tanamkan adalah kegilaan. Shinto adalah sejenis pedang suci. Shinto berbeda-beda ya, ada semacam kayak aliran itu. Dan setiap orang tuh Shintonya berbeda-beda. Metodenya sendiri sangat paranoid, yang disebut bukan kegilaan tidak hidup. Caranya sangat sulit untuk dilawan, namun tidak mungkin menemukan cahaya pahit. Orang yang mengukur pengaruhnya sangat terbatas. Tidak peduli apa jenis kekuatan supranatural yang digunakan, mereka akan dihancurkan oleh cahaya pahit pada suatu saat. Dihancurkan oleh orang dari yang perguruan Buddha itu. Dapat dikatakan bahwa mengambil inisiatif untuk menyerang sekali, tetapi menunggu untuk menembak, dan kemudian melempar kekuatan magis untuk menghadapinya. Kedua memutuskan untuk menghakimi. Pecahnya 1.000 ke cahaya pahit sekali lagi sangat menyeramkan.
Nenek moyang Cracker tidak mengatakan sepatah kata pun, diam-diam menebak apa. Bahkan dengan kekuatan tahu saat ini tidak ada yang bisa dikatakan tentang kekuatan besar. Sama seperti angin yang ganas adalah mungkin untuk keluar sekuat tenaga dan mampu melawan perubahan hebat dari para dewa. Tetapi sekarang 10 sekte ini mewakili nasib kekuatan utama di alam semesta. Ada pohon di alam semesta yang disebut Eucalyptus yang dapat dibentuk dalam 1000 tahun. Jika pisau dipotong pada tubuh kayu, kayu putih dapat mengembun kristal dan rasanya harum yang merupakan obat penyembuhan. Terus terang, kristal ini adalah hasil dari rasa krisis setelah pertemuan dengan Hubal atau Hubal ini siapa ya? Dan kemudian mengeluarkan kristal untuk mengangkat dirinya sendiri. Membandingkan alam semesta ini dengan peti mati, maka cara surgawi ini adalah merasakan krisis sebelumnya dan kemudian membuka pertempuran dunia besar dan menunggu sampai satu pisau adalah krisis setelah krisis. Metode penyelamatan diri yang dikeluarkan oleh dunia adalah dunia besar. Para jenius yang sedang berdebat untuk pemilihan. Jenius sama dengan degenerasi, kemunduran. Semakin dekat peringkatnya, semakin besar tanggung jawabnya, dan kekuatan di belakangnya akan lebih mungkin untuk selamat dari krisis ini. Jika kamu bisa berjuang sebentar, tunggu sampai krisis datang. Anda juga bisa memimpin Cracking Home untuk selamat dari krisis. Jika peringkatnya terlalu terbelakang, ia mungkin takut Cracking Home. Setiap kali krisis datang, selalu ada kemerosotan ras yang tak terhitung jumlahnya. Situasi yang terus berubah yang disebabkan oleh dampak kekerasan. Jangan melihat para dewa dan pikiran langit adalah kekuatan kuno yang mutlak ada di alam semesta. Tetapi, apa yang bisa terjadi dalam krisis? Oleh karena itu, pada saat ini kekhawatiran para leluhur bukanlah letak dalam cuaca dingin. Ia khawatir akan menghancurkan keluarga. Putaran pertempuran dan pembunuhan putaran ini dengan cepat membagi kursi. Maksudnya itu seleksi yang dari medan perang fantasi ini mempengaruhi alam semesta nantinya. Dengan cepat membagi kursi, si Kin, ribuan dingin, ini nama orang sebenarnya. Jiluoxi, Jiang Shengyi, pedang soliter kalau nggak salah Dugu yang pedangnya bisa berdialog waktu aula kausal yang dia kalah diceburin dalam lahar. Jatuh ke 5 terbawah. Mereka masuk 5 ke bawah. Luo Zheng, Zuan Yuan Chen Feng, Hua Tianming, bisikan ini dari ras elf yang cewek itu loh kalau nggak salah. Lampu pahit ini dari Buddha. 10.000 Buddha kalau nggak salah, terdaftar di 5 besar. Jadi 5 besar teratas adalah Luo Zheng, Zuan Yuan Chen Feng, Huan Tianming, ras elf dari Buddha. Perpecahan dingin di 5 terakhir mungkin nasib buruk dan 2 pertandingan berturut-turut hanya tertahan. Adapun alasan untuk kekalahan dari pedang soliter kalau salah ini yang dimaksud itu pedangnya Dugu. Itu adalah alasan dari pedang, meskipun pedang ini kacau untuk harta. Tetapi setelah semua kerusakannya serius, dan pedang sering diterapkan pada orang yang sendirian. Pedang ini seringkali kehilangan pandangan satu sama lain. Balik lagi ke si Kin, dia sering mengaku kalah tanpa alasan. Sebagian besar pejuang di alam semesta menduga bahwa dia memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Huan Yuan Chen Feng. Hilangnya Jiang Shengyi dan Jiluoxi dianggap sebagai kekuatan yang buruk. Sekarang pertempuran 5 besar di antara 5, kecuali Xuan Yuan yang mati sekali. 4 lainnya tidak pernah hilang. Entah itu pertempuran di luar kota utama atau ujian dalam berbagai rahasia, bahkan beberapa kali masuk aula kausal. Tidak peduli udara, kekuatan dan ketekunan itu adalah puncak generasi muda. Tidak ada cahaya di alam semesta dan mereka mengumpulkan 5 orang. Aku merasa orang elf itu lebih tinggi dari kekuatan 4 lainnya. Tahu aku hanya mengenali Xuan Yuan
Chen Feng. Pokoknya aku harus sudah menaruh semua barang pribadiku padanya. Ini ada yang bertaruh gitu loh. Jangan lupa lampu pahit telah menjadi seorang Buddha. Nah, lampu pahit kan. Ini kayaknya dari perguruan atau alam 10.000 Buddha. Di antara Taoisme, sang Buddha, maksudnya Taoisme itu orang yang menggunakan bela diri. Pernyataan ini pada kenyataannya mirip dengan Xuanzang Chen Feng yang sudah menjadi dewa. Yang dimaksud di sini adalah kemungkinan yang perwakilan dari 10.000 Buddha itu sudah menjadi dewa. Xuanzang Chen Feng ini sebenarnya dikatakan dia itu sudah dewa. Di antara berbagai pendapat, sekitar 5 orang saya khawatir Yuzong juga akan meluncurkan pertaruhan terbesar. Jika chip yang ditekan terhadap 5 orang itu disatukan, batu giok Yuan nyata itu mungkin akan menjadi angka astronomi. Pertaruhan besar maksudnya. Di atas papan catur sepotong benda catur terus mengembun. Dalam pertarungan sebelumnya itu adalah bidak catur, tetapi dalam pertemuan pertama si kembar hitam dan putih masing-masing memiliki 6 anak yang jatuh. Maksudnya 6 orang yang kalah. Dan pada saat yang sama mereka mengambil 13 keping yang sebelumnya jatuh di papan. Jadi ada yang sudah terbunuh dan ada yang kalah tapi tidak dihilangkan. Jadi masih bertahan di situ, kan aturannya seperti itu. Kemudian tangan batu giok tidak lagi secara pribadi mengambil bidak catur tetapi menyatakan dengan suara dingin. Pertempuran pertama Luo Zheng melawan ras elf.